Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurafika dari Ilmu Komputer 5 dengan NIM 0701201063 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Adapun ciri-ciri dari bahasa baku, yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah, yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing, yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit, yang keempat, bukan bahasa percakapan, yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Maksudnya begini, dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahkan, baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Contohnya, bahasa baku seperti bertemu, tidak bakunya ketemu. Saya bertemu ayah di rumah, dan bahasa tidak bakunya saya ketemu ayah di rumah. Bahasa baku merasa, tidak bakunya ngerasa. Ibu merasa bahagia, bahasa bakunya, dan yang tidak bakunya ibu ngerasa bahagia. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Maksudnya begini, ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya. Maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, bahasa baku itu salah. Bahasa tidak bakunya itu adalah salah. Bahasa bakunya Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah. Tidak bakunya Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Bahasa baku dari kesempatan lain. Tidak bakunya lain kesempatan. Contohnya, kita akan bertemu pada kesempatan lain. Bahasa tidak bakunya, kita akan bertemu pada lain kesempatan. Begitu. Yang ketiga dari ciri-ciri bahasa baku, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Maksud dari eksplisit itu ragam bahasa baku menggunakan imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, bahasa bakunya bernyanyi, tidak bakunya nyanyi. Contoh katanya, adik dan kakak bernyanyi bersama, tidak bakunya adik dan kakak nyanyi bersama. Bahasa baku dari bermain dan tidak bakunya main. Contohnya, pemuda itu sangat pintar bermain catur. Dan bahasa tidak bakunya, pemuda itu sangat pintar main catur. Yang keempat, yaitu bukan bahasa percakapan. Artinya, bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku dan bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Contohnya, bahasa baku tetapi, bahasa tidak bakunya tapi. Katanya, adik sudah minta maaf tetapi kakak masih marah. Bahasa tidak bakunya, adik sudah minta maaf tapi kakak masih marah. Contohnya lagi,
bahasa bakunya tidak. Bahasa tidak bakunya gak. Kata-katanya, ayah tidak pergi ke kantor karena sakit. Bahasa tidak bakunya, ayah nggak pergi ke kantor karena sakit. Yang kelima, atau yang terakhir, tidak mengandung arti pleonasme. Maksudnya, pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pernyataan yang sudah jelas maknanya. Contohnya, bahasa bakunya maju, bahasa tidak bakunya maju ke depan. Bahasa bakunya naik, bahasa tidak bakunya naik ke atas. Bahasa bakunya hadirin, bahasa tidak bakunya para hadirin. Bahasa bakunya zaman dahulu, tidak bakunya zaman dahulu kala. Bahasa bakunya para juri, bahasa tidak bakunya para juri. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi bahasa baku. Yang pertama, pemersatu pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi keikhlasan pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, memberi kewibawaan pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang kelima, karangan acuan bahasa baku menjadi tolak ukur atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.